Asal tanah dan air yang dibawa para gubernur untuk IKN Nusantara. Prosesi Nusantara I yang digelar dengan menyatukan seluruh tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur seluruh Indonesia ke dalam kendi dan ditanam di titik nol ibu kota negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, digelar Senin 14 Maret 2022. Ritual ini dianggap keramat sehingga tanah dan air yang dibawa para gubernur juga berasal dari tempat-tempat spesial. Dari mulai danau, pesisir, hingga gunung yang dianggap sebagai pusat kekuatan dunia. Mari kita simak beberapa di antaranya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang terbang ke IKN Nusantara bersama rombongan Presiden Joko Widodo dari Pangkalan TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta, membawa tanah dan air dari dalam keraton. Gubernur Riau Syamsuar membawa tanah dan air yang diambil dari kawasan masjid-masjid tua, antara lain Masjid Raya Rengat yang dibangun tahun 1786, Masjid Raya Jami yang dibangun 1901, Masjid Raudatul Jannah yang dibangun tahun 1800, bahkan Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun pada tahun 1762. Syamsuar mengungkapkan tanah-tanah tersebut dibawa menggunakan tepak, tempat menyimpan sirih, pinang, tembakau, dan kelengkapan untuk memakan sirih. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membawa tanah Kedaton yang merupakan istana Tribuana Tunggadewi saat memerintah Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada yang pernah mengucap Sumpah Palapa. Sedang airnya diambil dari sumber mata air Banyu Panguripan di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah membawa tanah dari Tambora yang memiliki sejarah besar, sedangkan air Narmada diyakini akan membuat awet muda. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah membawa 2 kilo tanah dan 1 kilo air yang diambil dari 3 lokasi, yakni Balai Raya Semarak dan Danau Dendam Tak Sudah, serta dari Rumah Pengasingan Bung Karno. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang dikumpulkan di Bandung. Menurutnya, sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari Masjid Agung, air gunung, dan juga air yang dikeramatkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku membawa tanah dan air dari beberapa lokasi yang dikenal sebagai pusar bumi setelah berkonsultasi dengan para tetua. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi tiba di lokasi IKN Nusantara dengan membawa tanah dan air dari 2 wilayah yang menjadi cikal bakal Banten, yaitu Keraton Surosoan dan Baduy. Menurutnya, keberadaan Banten saat ini tidak bisa dilepaskan dari Baduy dan Keraton Surosoan sebagai Kesultanan Banten. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membawa 2 kilo tanah dan 1 liter air dari pemandian Putri Hijau yang terletak di Namo Rambe, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Menurut Edi, tanah Deli merupakan pusat awal berdirinya Kota Medan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membawa tanah dari situs Bangkalai Kabupaten Bone dan air dari salah satu masjid tertua di Indonesia,
yakni Masjid Al-Hilal, Katangka, Kabupaten Goa. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambei, mengambil tanah dari lokasi cagar budaya Watu Pinawetengan Minahasa dan air dari kaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara. Gubernur Maluku Murad Ismail membawa tanah dan air dari negeri Hila Kaitetu. Alasannya untuk melambangkan toleransi karena di sana terdapat gereja tua Immanuel, Masjid tua Wapauwe, dan Benteng Amsterdam. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, yang datang paling awal ke Kalimantan Timur, membawa tanah dan air dari Kampung Akuarium. Hal itu diketahui dari unggahan Facebook-nya. Dalam unggahan itu juga disertakan video ibu-ibu Kampung Akuarium sedang mencangkul tanah yang kemudian dibawa Anies ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Republik ini memang digagas oleh kaum terdidik, tapi diperjuangkan dan dipertahankan oleh semua, termasuk oleh rakyat kebanyakan, yang cucuran keringatnya sering tak ditulis dalam buku-buku sejarah. Pagi ini, rakyat kebanyakan, yaitu ibu-ibu warga Kampung Akuarium di pesisir Jakarta Utara, mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN, tulis caption pada unggah video tersebut. Menurut Anies, tanah dari Kampung Akuarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarginalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan. Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menurut Anies menjadi simbol atas kembalinya kita kepada cita-cita dasar pendirian Republik ini, yaitu untuk melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambahkan Anies, tanah yang dicangkul oleh para ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru, yang kelak menjadi ibu kota, yang diharapkan menjadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas Republik ini. Seperti diketahui, Kampung Akuarium pernah digusur oleh gubernur sebelumnya, namun kemudian dibangun kembali oleh Anies dan diperuntukkan bagi warga yang tergusur.